Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria, ayah Tuhan Yesus. Dalam bacaan Injil menceritakan peristiwa sebelum kelahiran Yesus yang didominasi dengan pergumulan Yosef sebelum ia memutuskan mengambil Maria menjadi istrinya. Yosef mengalami pergumulan berat ketika ia mengetahui bahwa Maria tunangannya telah mengandung. Sebagai laki-laki yang tulus hati, Yosef tidak mau melakukan perbuatan yang mencemarkan Maria. Lalu, apa yang ia lakukan? Yosef berencana untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria secara diam-diam. Rencana Yosef ingin membatalkan pernikahannya dengan Maria menyiratkan satu hal, yaitu ia belum mengetahui bahwa Allah memilih Maria menjadi ibu Yesus, Mesias bagi umat manusia. Pada saat itu, Maria belum menceritakan kepada Yosef perjumpaannya dengan malaikat Gabriel, utusan Allah. Seperti Allah menjumpai Maria melalui malaikatnya, ia pun menyampaikan rencananya tentang Maria dan anak yang akan dilahirkannya melalui mimpi kepada Yosef. Mimpi inilah yang meneguhkan keberanian Yosef untuk menikahi Maria. Keputusan Yosef menyatakan kepatuhannya terhadap perintah Allah. Keberanian Yosef menunjukkan kepercayaannya terhadap rencana keselamatan Allah bagi umat manusia, yaitu melalui Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yosef berani mengambil keputusan untuk menikahi Maria dalam keadaan mengandung karena ia mau membuka dirinya kepada kehendak Allah dengan mengesampingkan kepentingannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak berani mengambil keputusan untuk tunduk kepada kehendak dan rencana Allah. Kita lebih mementingkan keinginan diri sendiri. Kita cenderung tidak bersedia mengambil resiko kehilangan sesuatu yang kita sukai demi fokus kepada rancangan Tuhan.
dalam Injil hari ini, Santo Yosef tidak pernah bicara. Ia tampil sebagai tokoh yang diam. Diam di sini bukan diam karena marah, tetapi diam sebagai tanda ketulusan hati. Ketaatan dan kepatuhan yang tanpa celah karena iman yang mendalam. Ia bekerja sesuai dengan panggilan dan perutusannya sebagai Bapa dan Kepala Keluarga Kudus Nazaret. Paus Fransiskus dalam surat apostolik Patris Corde, yang berarti dengan hati seorang bapa, memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung Gereja Universal oleh Beato Paus Pius ke-9. Untuk memperingati peristiwa tersebut, Bapa Suci telah mencanangkan tahun Santo Yosef mulai 8 Desember 2020 hingga 8 Desember 2021. Dalam surat apostoliknya tersebut, Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai Bapa yang terkasih, Bapa yang lembut dan penuh kasih, Bapa yang patuh, Bapa yang menerima. Santo Yosef juga seorang bapa dalam ketaatan kepada Allah. Dengan mengatakan ya atas kehendak Tuhan, ia melindungi Maria dan Yesus serta mengajarkan putranya untuk melakukan kehendak Bapa. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani perutusan Yesus dalam misteri agung penebusan. Saudara-saudari, marilah kita pada perayaan Santo Yosef sekaligus tahun Santo Yosef ini berdoa secara khusus bagi para suami agar diberi inspirasi dan kekuatan untuk mewarisi ketulusan hati dan kesetiaan yang dimiliki Santo Yosef. Marilah juga kita berdoa bagi para istri agar menjadi pasangan yang tulus hati bagi suami mereka yang berjuang di jalan ketulusan. Apabila ketulusan hati menjiwai hidup suami dan istri, keluarga pun menjadi bahagia dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.